Ya, kita lanjut ke video yang ketiga. Perhatikan tabel berikut ini. Interval itu data ya. Dari yang kelas pertama 50 sampai 54 ya. Sebelum kita bahas, kita jelaskan dulu. Ini namanya tabel distribusi frekuensi ya. Ada kelas itu ini kolom ya, baris pertama ini kita sebut dengan kelas pertama, baris kedua ini kita sebut dengan kelas kedua, kemudian ada kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Dalam tabel distribusi frekuensi, kelasnya tidak harus 6, ada juga yang 5 kelas, ada juga yang 14 ya. Kemudian sini frekuensi itu banyaknya data dari rentang 50 sampai 54 itu sebanyak 12 data. Kemudian ada frekuensi kelas pertama, frekuensi kelas kedua, frekuensi kelas ketiga, frekuensi kelas keempat, frekuensi kelas kelima, dan frekuensi kelas ke-6. Yang ditanyakan adalah kuartil atas atau Q3. Data di atas adalah titik. Ya, materinya sudah dimunculkan di atas ya. Silakan baca-baca kembali. Oke, kita bahas. Ya, ada kuartil atas atau Q3. Sebelum kita jawab soalnya, langkah yang pertama adalah kalian tambahkan satu kolom di sebelah frekuensi ya. Tuliskan di sini ada lambang sigma F, jumlah frekuensi ya. Oke. Cara mencari jumlah frekuensi untuk kelas pertama, kalian tuliskan sama dengan frekuensi kelas pertama yaitu 12. Kemudian untuk jumlah frekuensi kelas kedua, ini jumlah antara frekuensi kelas pertama ditambahkan dengan frekuensi kelas kedua. 12 ditambahkan dengan 16 hasilnya sama dengan 28. Kemudian jumlah frekuensi yang ketiga, frekuensi kumulatif ya. Jumlah frekuensi atau frekuensi kumulatif yang ketiga ada 12 ditambah 16 ditambahkan lagi dengan 26, maka totalnya sama dengan 54. Atau biar lebih mudah kalian buatkan penjumlahan zigzag aja ya. 12, kemudian 12 zigzag ke bawah, 12 tambah 16 berarti 28, 28 tambah 26 jadi 54, 54 tambahkan 22 jadi 76, 76 tambah 15 jadi 91, 91 ditambahkan 9 jadi 100. 100 ini sama saja dengan jumlah seluruh frekuensinya ya, atau N banyaknya data sama dengan 100. Oke. Kalau sudah kalian buatkan frekuensi kumulatif tadi, gampang caranya ya. Yang pertama pasti sama, kemudian untuk mengisi frekuensi kumulatif yang kedua tinggal tambahkan frekuensi yang pertama dengan yang kedua, kemudian tambahkan lagi untuk frekuensi kumulatif yang ketiga, frekuensi kumulatif yang kedua tambahkan dengan frekuensi kelas ketiga, begitu seterusnya ya. Oke. Langkah pertama menentukan letak kelas yang memuat kuartil ketiga. Rumusnya kuartil ke-1 1/4 dikalikan N, kuartil kedua 2/4 dikalikan N, dan kuartil ketiga ada 3/4 dikalikan N. N nya tadi adalah jumlah frekuensi. Oke. 3/4 dikalikan N, N nya 100, 3/4 dikalikan 100, 100 dibagi 4 nya 25, 25 dikalikan 3 maka hasilnya sama dengan 75. Ini artinya kuartil atas terletak pada kelas yang memuat data ke-75. Data ke-75 kita cari ya. Kelas pertama dia memuat data ke-1 sampai data ke-12 ya. Sini data ke-1 sampai data ke-12. Oke, kemudian kelas kedua ya, kelas kedua di sini setelah data ke-12 berarti ada data ke-13 sampai data ke-28. Kelas ketiga data ke-29 ya, setelah 28 berarti data ke-29 sampai data ke-54. Oke, kelas keempat setelah 54 berarti data ke-55 sampai data ke-76 dan seterusnya ya. Nah, sampai sini kita udah ketemu nih. Tadi yang dicari adalah data ke-75, berarti data ke-75 itu ada di kelas ke-1, 2, 3, dan 4. Sebelum 76 itu ada data ke-75. Itu cara mencari letak kelasnya ya. Misal, contoh hasil di sininya bukan 75 tapi 20. Maka kita cari letak kelasnya yang memuat data ke-20. Data ke-20 berarti ada di kelas kedua ya. Data ke-20 di antara data ke-13 sampai 28. Di sini ada angka atau data ke-20 berarti kelas kedua. Begitupun sama untuk mencari letak data kelas yang lainnya ya. Oke. Karena
data ke-75 ada pada kelas keempat, maka kita fokus ke kelas keempat kita. Ya, fokus di kelas keempat. Oke, untuk langkah yang kedua, menentukan tepi bawah kelas keempat ya, atau dirumuskan dengan L3. Menentukan tepi bawah kelas keempat. Cara menentukan tepi bawah kelas keempat, nah ini kelas keempat, kalian ambil data paling rendah kelas keempat atau batas bawah 65 dikurangi dengan 0,5. Ini rumusnya. Batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawah itu data terkecil dari masing-masing kelas. 65 dikurangi 0,5, maka hasilnya sama dengan 64,5. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah frekuensi di atas, atau menentukan jumlah frekuensi di atas itu berarti sebelum ya. Sebelum kelas keempat, dilambangkan dengan sigma FM3. Ya, frekuensi sebelum kelas keempat, frekuensi kumulatif ya, jumlah frekuensi. Oke. Ini kelas keempat 76, berarti kelas sebelumnya ada 54. Ini yang kita masukkan ya. Berarti 54. Kemudian menentukan frekuensi kelas keempat. Ya, frekuensi kelas keempat ini ya. Bedakan antara jumlah frekuensi dengan frekuensi biasa. Kalau jumlah frekuensi berarti frekuensi kumulatif yang sudah dijumlahkan. Kalau frekuensi biasa di sini maka di kolom frekuensi. Oke, frekuensi kelas keempatnya ada 22. Kemudian menentukan panjang kelas. Ya, panjang kelas C-nya sama dengan 5 ya. Panjang kelas, oke. Nah, C sama dengan 5. 5 itu dari mana? Oke. Panjang kelas itu adalah banyak data dalam satu kelas. Oke, kita lihat nih. Di sini datanya dari 65 sampai 69. Oke, sorry, kita ganti ya. 65 sampai 69 kita urutkan nih. Berarti ada data 65, kemudian 66, 67, 68, dan 69. Tinggal kalian hitung banyaknya, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka banyak datanya atau panjang kelasnya sama dengan 5. Udah ya. Baik, kalau sudah ketemu semua, L3 sudah ada tadi. L3 itu adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas keempat. Kemudian ada 3/4N, ini tadi yang pertama kita cari ya, 3/4N sudah ada. Sigma FM3 atau frekuensi kumulatif tadi sudah ketemu jumlah frekuensi. Kemudian FM3 ini frekuensi kelas keempatnya atau frekuensi yang memuat kuartil atas. Kemudian C adalah panjang kelas, kita masukkan angkanya. L3 64,5, kita masukkan 64,5 ditambah dengan 3/4N nya 75 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya 54 dibagi dengan frekuensi kelas keempatnya 22 dikalikan dengan panjang kelasnya 5. Sederhanakan, 64,5 ditambah 75 dikurangi 54 dan 21 dibagi dengan 22 dikalikan dengan 5. Sederhanakan, 21 dibagi 22 muncul angka 0,954 dikali 5 hasilnya sama dengan 4,77 ditambah dengan 64,5, maka hasil akhirnya kuartil ketiga atau kuartil atas 69,27 ya. Jadi nilai kuartil atas adalah 69,27 ya. Penyebutan angka desimal atau di belakang koma ini kalau ada dua angkanya berarti bukan puluh ya, bukan 69,27 tapi disebutkannya satuan 69,27. Misalkan lagi ada 275 berarti 69,275 bukan 69,275. Oke. Udah ketemu jawabannya, maka kuartil atas sama dengan 69,27. Jadi jawabannya 69,27 option D. Oke, silahkan dipahami lagi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.